Ya, kira-kira mengapa virus corona ini dapat bermutasi? Kita akan membahasnya bersama Prof. Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Institute. Selamat pagi Prof. Amin, apa kabar Prof? Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga Prof. Prof, kalau kita berbicara mengenai mutasi ini kan pasti ada perubahan atau ada pengembangan dari virus corona tersendiri ini. Dan disebut juga jadi virus D614G. Sebenarnya apa penyebab dari virus ini bisa bermutasi? Apakah karena cuaca atau tempatnya, Prof? Ya, jadi virus ini sama seperti virus-virus lain, dia secara berkala dan juga secara acak akan mengadakan mutasi. Jadi setiap kali dia replikasi, maka akan terjadi mutasi. Mutasi itu bisa terjadi di bagian mana saja, jadi secara acak. Ada juga yang replikasi tanpa mutasi juga bisa terjadi. Jadi itu adalah salah satu upaya dari virus itu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Ya, jadi mutasi terjadi, kemudian terjadi seleksi. Kalau mutasinya bagus buat si virus, maka dia akan survive. Kalau mutasinya berakibat buruk buat si virus, maka dia akan mati. Nah, mereka yang bisa survive itu makin lama makin terseleksi dan akan bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Baik, Prof, di sini disebutkan bahwa virus dengan mutasi baru ini 10 kali lebih cepat penyebarannya. Apakah medianya juga berubah dan bertambah, Dok? Saya harus koreksi sedikit bahwa virus yang mutasi yang D614G itu di laboratorium diperlihatkan dia bisa menginfeksi sel manusia 10 kali lebih cepat. Ya, jadi di laboratorium ini menginfeksinya, jadi masuknya sel ke dalam masuknya virus ke dalam sel manusia itu 10 kali lebih cepat. Tapi tidak ada bukti ilmiah sampai saat ini yang Baik, sepertinya kami mengalami gangguan teknis. Ini memang sangat perlu diwaspadai ya, dia karena 10 kali lebih cepat menginfeksi manusia. Betul, tapi memang masih harus dikaji lebih Lebih lagi. dalam lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus menjaga protokol kesehatan agar ini kita tidak terpapar. Karena kalau Betul. kita lihat kondisinya sendiri, memang ketidakdisiplinan ini membuat ini Betul. lebih cepat lagi berkembang dan bermutasi ya. Keabayan dari masyarakat Betul. juga itu perlu dihilangkan. Baik, kita sepertinya sudah terhubung kembali dengan Prof. Amin. Prof, kalau misalkan virus ini bisa 10 kali lebih cepat menginfeksi masyarakat atau warga, bahkan di DKI Jakarta dibilang bahwa sudah ada virus yang sudah bermutasi ini, D614G ini. Lalu apa yang sebaiknya perlu diwaspadai oleh masyarakat mengingat virus ini bermutasi, Dok? Prof, maksud kami. ya sebetulnya ada atau tidak ada mutasi ini tetap kita harus melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada perubahan dalam hal melakukan protokol kesehatan. Ya, jadi bahwa kita harus tetap melaksanakan 3M ya, menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak itu tidak berubah. Jadi tidak dipengaruhi oleh adanya mutasi D614G ini. Baik, jadi memang apapun kondisinya tetap harus melakukan protokol kesehatan. Dok, untuk saat ini sendiri apakah sudah ada kasus dengan virus yang termutasi ini dan bagaimana gejala yang mungkin timbul di tubuh seseorang dengan virus yang sudah bermutasi? Apakah ada perbedaan? Seperti tadi saya sampaikan bahwa sejauh ini belum ada bukti ilmiah kuat yang mengkaitkan mutasi D614G ini dengan berat ringannya penyakit maupun kesembuhan, artinya respon terhadap pengobatan. Jadi tidak ada kaitannya. Baik, jadi memang tidak ada kaitannya sampai detik ini belum ditemukan juga ya. Betul. Kemudian untuk vaksinnya sendiri, kemungkinan besar apakah sama dengan pengobatan vaksin virus corona pada umumnya atau akan digali lagi, diriset lagi lebih dalam untuk virus D614G ini, Prof?
Ya, kami sudah cermati itu dan beruntungnya bahwa mutasi D614G ini walaupun juga terjadi di protein spike-nya, protein S, tetapi dia tidak mengganggu daerah namanya RBD. RBD itu adalah reseptor binding domain, yaitu bagian dari virus, bagian dari spike protein yang menempel langsung kepada reseptor pada manusia. Nah, sebagian besar pengembang vaksin itu menggunakan RBD tadi, ya, reseptor binding domain itu sebagai target. Nah, selama target itu tidak diganggu oleh mutasi-mutasi, maka kerja vaksin juga tidak akan terganggu. Baik, terakhir Dok, mungkin ada pesan atau saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini yang makin meluas. Ya, kalau melihat data-data saat ini angkanya menaik terus, tapi di sisi lain juga kita masih melihat banyaknya orang-orang yang masih enggan menggunakan masker dan melakukan protokol kesehatannya lainnya. Jadi sebetulnya yang kita harus risaukan itu bukan masalah mutasinya, tetapi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kedisiplinan kita dalam melaksanakan 3M tadi, ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena itu jauh lebih penting. Kita harus ingat bahwa 80% dari keberhasilan kita mengendalikan COVID-19 ini adalah terletak di kita semuanya. Jadi bukan di peraturan atau perundangan pemerintah dan sebagainya. Itu memang penting, tetapi sekali lagi 80% keberhasilan itu semuanya ada di tangan kita. Baik, itu dia yang perlu di-highlight bahwa bukan mutasinya yang perlu kita khawatirkan, tapi protokol kesehatannya, penerapan protokol kesehatan yang perlu ditingkatkan dan didisiplinkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya Prof. Amin. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas, Prof. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.